Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Sawon, biasa dipanggil Sawon. Saya dari kantor Pabuaran 2. Ya. Di video kali ini saya ingin menceritakan, saya ini pengen gondrong. Kenapa sih pengen gondrong? Kelihatan keren? Iya, itu juga. Tapi alasan utamanya, cukur di PWT mahal. Ya, sudah mahal, kadang nggak cocok. Pengalaman pertama, cukur 45.000 kalau saya masih ingat. Cukur pinggirnya tipisin ini segini-segini. Biasanya kalau di Cilacap itu kadang sudah mudeng. Tukang cukur yang biasa langganan saya itu sudah mudeng. Tapi di pengalaman saya kemarin itu cukur nih, duduk, set duduk, sudah pakai kain yang buat rambut biar gak berantakan, duduk lah. Cukur gimana mas? Cukur kayak gini pak, gini. Oke, tapi kayaknya kurang cocok loh. Kan saya yang pengen cukur. Ya, ya nggak apa-apa itu Sarah. Tapi kan saya yang pengen cukur, jadi ikutin aja gitu loh ya. Duduklah, set. Oh ya udahlah pak, kalau bagusnya kayak gitu, cukur lah. Kas. Kok kan lihat kaca nih, lihat kaca. Kok kayak kurang pas gitu. Dan masalah orang yang bercukur, kenapa nggak mau menegur saat posisi cukurannya itu salah? Nih, kenapa kita di posisi duduk, kita nggak bisa ngomong, Pak, cukup, ini salah. Dan kita kan bisa stop tuh di waktu itu. Kenapa kok orang-orang kayak merasa takut dan merasa terintimidasi dengan tukang cukur dan takut kayak ngomong, Pak udah, ini kayaknya salah cukur deh. Nah itu kenapa, coba pikir. Dan itu sering saya alami, cukur ketika salah tapi kita nggak berani ngomong. Kenapa gitu? Mungkin beberapa laki-laki ya yang cukurnya gitu pernah mengalami. Nah itu loh, kenapa kita kalau cukur itu nggak bisa ngomong. Padahal sebelum kita cukur pun nih, ada nih teman saya bilang mau cukur. Cukurnya gini bisa nggak pak? Nggak bisa mas. Udah bilang nggak bisa, tapi kita ya udah sebisanya bapak aja gitu. Kenapa? Tetap mau dicukur sama orang yang nggak tahu mau nyukur apa. Gitu. Kenapa? Selanjutnya, pengalaman saya kedua. Ini pengalaman yang pertama, jadi kita cukur, kita itu nggak bisa nyetop orang yang nyukur kita, gitu. Kayak seolah-olah pasrah aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kain yang sudah kita pasangkan, yang dipasangkan oleh tukang cukurnya, itu menekan kekuatan kita untuk menyetop tukang cukur itu. Kenapa? Itu. Kedua, oke itu mahal, kadang nggak cocok. Saya tergiur harga murah. Saya malam-malam pulang kerja ngelihat 15.000 dengan keramas. Gimana nggak tergiur? Malam-malam naik motor, wah ada tuh 15.000 cukur. Berhentilah. Masuk. Udah nggak bisa ngomong duluan. Kadung udah masuk, disapa lah. Gimana mas? Mampus, siapa yang nggak takut banci? Siapa laki-laki yang nggak takut banci? Yang nggak takut, berarti banci juga. Nah, itu. Kadung udah masuk, ya udahlah saya duduk. 15.000 lumayan pakai keramas. Biasanya saya cukur di Cilacap 25.000 sama keramas. Oke lah, saya duduk, cukur. Nah ini masalahnya lagi, cukur, kes, ditempelin ke saya. Itunya, tahulah maksudnya. Itunya ditempelin kayak sengaja.
saya dilecehkan itu. Saya jadi laki-laki merasa ternodai. Udahlah cukur. Oke lah, saya dilecehkan, sudahlah. Bayar 15.000 dengan embel-embel ada keramas, saya ditempel-tempelin ini itu. Nggak apa-apa, udahlah. Saya sudah pasrah, udahlah. Cukur seadanya karena sudah tergiur harga murah. Kena jebakan bencong. Cukur set, udah selesai. Saya kira kan harusnya keramas. Ya, keramas lah. Set, saya tunggu, udah dibuka nih kainnya. Set, udah selesai cukurnya, udah dibuka kainnya. Set, kok nggak keramas-keramas gitu ya. Tiba-tiba ngomong apa? Sudah mas, sudah selesai. Ketipu lagi, saya ketipu lagi. Katanya, udah malam, nggak keramas. Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau cukur 15.000 dengan keramas, cuma pagi sampai sore. Itu. Saya pulang dalam keadaan dilecehkan dan menangis di tengah jalan. Pulanglah, dah meratapi kesedihan. Nyalain motor, jalan dan pulang. Kenapa susah kayak gini ya? Mencari tempat cukur yang bagus. Ya Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.